Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Husnovi berharap semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, siapkan terlebih dahulu buku bupenanya. Setelah itu, mari kita baca doa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan belajar tema 1, subtema 3, pertumbuhan hewan. Kosakata dan teks tentang ciri-ciri hewan. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak, bernafas, membutuhkan makan dan minum, membutuhkan tempat tinggal. Hewan termasuk makhluk hidup. Kosakata yang sudah kamu pahami juga dapat digunakan untuk menjelaskan ciri-ciri hewan. Nah, anak-anak bisa dibuka bukunya halaman 55. Di situ ada teks tentang persamaan dan perbedaan ciri hewan di sekitar. Hewan yang memiliki persamaan ciri misalnya ayam dan bebek. Ayam dan bebek termasuk satu spesies sehingga memiliki persamaan. Misalnya ayam dan bebek berkembang biak dengan cara bertelur. Dia mempunyai 2 kaki. Dia mempunyai sayap dan juga memiliki bulu yang menutupi badan. Hewan tersebut juga memiliki perbedaan, yaitu ayam memiliki paruh lancip yang digunakan untuk memakan biji-bijian, sedangkan paruh bebek lebih lebar dan tidak lancip yang digunakan untuk memakan rumput dan serangga. Nah, kita akan belajar perkalian bilangan dengan cara bersusun. Ayo ingat kembali bahwa penjumlahan suatu bilangan dapat ditulis dalam bentuk perkalian. Ayo coba perhatikan contoh berikut ini. Di sebuah toko ikan ada 3 akuarium. Setiap akuarium berisi 15 ikan hias. Berapa jumlah seluruh ikan hias? Nah, di situ cara penyelesaiannya bisa seperti itu ya. Jadi 15 ditambah 15 ditambah 15. Ada 3 bilangan yang dijumlahkan. Jadi 3 dikali 15 sama dengan 45. Atau bisa dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Kalau di sini ada contohnya ya. Seperti itu. Anak-anak bisa juga melihat di buku Bupena halaman 58. Nah, di situ ada cara bersusun panjang 234 dikalikan 4. Nah, uraikan 234 menjadi bentuk panjangnya yaitu sebagai berikut. 200 plus 30 plus 4. 200 itu termasuk ratusan, 30 puluhannya, dan 4 itu satuannya. Kalikan 4 dengan setiap bilangan pada bentuk panjang tersebut. Nah, di situ ditulis 4 kali 4 sama dengan 16. Nanti ditulis 16. Terus 30 dikali 4 sama dengan 120. Nah, ditulis bawahnya 120. Terus 200 dikali 4 sama dengan 800. Ditulis 800 di bawahnya 120.
Kemudian dijumlahkan 16 ditambah 120 ditambah 800. Nanti hasilnya 936. Dan bisa juga dengan cara bersusun pendek, yaitu 234 dikalikan 4. Yang pertama-tama kita kalikan dulu 4 kali 4. Nah, 4 kali 4 itu ada 16 ya. Ditulis angka 6-nya dulu di bawah angka 4 itu dan disimpan 1 puluhannya. Terus 3 dikali 4 sama dengan 12. Tadi menyimpan 1, jadi ada 13. Kita tulis 3 ya. Setelah angka 6 itu kita tulis 3 dan masih menyimpan 1 ratusan. Terus 4 dikali situ, 4 dikali 2 atau ya. Itu sama dengan 8. Tadi masih menyimpan 1 jadinya 9. Nah, kita tulis 9. Jadi dengan cara bersusun pendek 234 dikali 4 hasilnya 936. Sama ya. Kemudian ada soal cerita tentang perkalian bilangan. Untuk menyelesaikan soal cerita, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membaca soal dengan cermat. Jika belum memahami soal tersebut, ulangi membaca soal hingga kamu dapat memahaminya dengan baik. Setelah memahami, tuliskan kalimat matematika yang sesuai. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut ini. Anak-anak bisa menyimak buku penanya halaman 65. Di penangkaran penyu terdapat 3 kolam penyu. Setiap kolam berisi 125 anak penyu. Berapa jumlah seluruh anak penyu di penangkaran tersebut? Nah, cara penyelesaiannya seperti yang di depan tadi. Bisa menggunakan cara bersusun panjang atau dengan cara bersusun pendek. Nah, untuk tugas anak-anak hari ini yaitu mengerjakan soal di buku pena halaman 60 ya. Di buku pena halaman 60. Ya, di situ yang nomor 3 dan nomor 4 nanti anak-anak tulis di buku tema, kemudian bisa dikumpulkan. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar SPDP, yaitu tentang unsur-unsur dalam gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa bentuk motif dengan komposisi warna yang indah. Gambar dekoratif dapat ditemukan pada seni rupa Nusantara dengan corak tradisional seperti kain batik atau kain tapis dan pada guci. Ada beberapa unsur di dalam gambar dekoratif, yaitu garis, bentuk, dan warna. Nah, di sini macam-macam garis. Ada garis mendatar, juga disebut dengan garis horizontal. Ada garis tegak, juga disebut dengan garis vertikal. Garis miring, garis lengkung, garis bersilangan, garis sejajar, garis zigzag, garis spiral, garis gelombang. Dan itu ada juga macam-macam bentuk. Tentunya anak-anak sudah paham dan sudah mengerti ada bentuk apa saja ya. Itu ada bentuk segitiga, bentuk persegi panjang, bentuk belah ketupat, dan bentuk lingkaran. Nah, sekarang kita mau belajar tentang warna. Warna sendiri terdiri atas warna primer dan warna sekunder.
Warna primer adalah warna dasar dari warna lainnya. Nah, seperti di atas itu gambarnya, ada warna primer itu ada biru, kuning, dan merah. Warna sekunder adalah warna yang dihasilkan dari campuran dua warna primer. Contohnya, ada warna merah digabungkan dengan warna kuning, nanti jadinya warna oranye. Terus warna kuning dicampur dengan warna biru, nanti jadinya warna hijau. Terus ada warna warna biru dicampur dengan warna merah, nanti jadinya warna ungu. Nah, sekarang kita mau belajar mengidentifikasi gambar dekoratif pada karya seni daerah. Gambar dekoratif berfungsi sebagai hiasan pada sebuah media agar terlihat lebih indah dan menarik. Objek gambar dekoratif yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, pada gambar di bawah ini itu ada kain batik ya. Itu ada kain batik. Pada kain batik itu perpaduan antara hewan dan tumbuhan ya. Itu ada hewan, ada burung, dan ada bunga, ada daun. Nah, di situ perpaduan antara hewan dan tumbuhan. Sekarang kita mau belajar tentang PPKN, yaitu tentang makna bersatu dalam keberagaman. Keberagaman dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman itu terlihat dari ciri fisik. Contohnya ada berbadan tinggi, ada yang berbadan pendek. Terus ada warna kulit. Contohnya ada hitam, putih, coklat. Ada sifat. Contohnya sifat orang itu ada yang baik hati, ada yang sombong ya. Terus kemampuan, contohnya ada yang cepat berlari, ada yang lambat berlari. Terus ada kegemaran atau kesukaan, ada yang suka menari, berolahraga, bernyanyi. Kita harus mensyukuri dan menghargai keberagaman yang ada. Tidak boleh mengolok-olok teman yang kekurangan, melainkan kita harus membantu teman yang kekurangan. Dengan demikian, kerukunan akan tetap terjaga. Saling menyayangi dan menghargai teman merupakan pengamalan sila-sila Pancasila. Di sila pertama, jika perilaku tersebut dilakukan sebagai wujud syukur kepada Tuhan, berarti kita mengamalkan sila pertama Pancasila. Untuk sila yang kedua, jika perilaku tersebut didasari rasa kemanusiaan, berarti kita mengamalkan sila kedua Pancasila. Untuk yang sila ketiga, jika dilakukan untuk mempererat persatuan, berarti kita mengamalkan sila ketiga Pancasila. Sila keempat, jika perilaku tersebut dilakukan saat berdiskusi, berarti kita mengamalkan sila keempat Pancasila. Sila kelima, jika perilaku tersebut dilakukan tanpa melihat perbedaan yang ada, berarti kita mengamalkan sila kelima Pancasila. Nah, demikian tadi pembelajaran dari Usnovi. Anak-anak jangan lupa tugasnya tadi ya. Pesan Usnovi, jangan lupa sholat 5 waktunya.
jaga kesehatan, dan tetap semangat walaupun sebagian kadang masih belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.